Tanya ke kalian. Saya ambil dari teman Anda, karena kemarin ada yang nanya WA wajah free ke saya. Ini warna apa sih sebenarnya spesi B ini? Soal kuis ini kan ya? Saya cuma ambil satu soal saja biar kalian tahu. Ini salah satu soal yang variasinya yang Anda selalu dapat antara konsentrasi terhadap waktu, kemudian konsentrasi terhadap waktu, kemudian ada seperkonsentrasi reaktan terhadap waktu, kan? Kalau ini orde 2, ini orde 1, kalau dia linier, dan ini apa namanya? Ini orde 0 gitu ya. Nah, sekarang dihadapkan konsentrasi terhadap waktu dengan grafik yang beda. Bukan seperti ini. Bukan nggak linier, semuanya nggak linier gitu ya. Nah, kalau Anda lihat seperti ini kan lihat yang konsentrasi menurun dari reaktan itu, kalau prinsipnya yang menurun itu reaktan kan. Di sini ada reaksi A menjadi 2B, 3/2 B plus C. Jadi yang otomatis spesi A itu yang mana? Biru, Pak. Yang biru kan ya. Jadi ini pasti adalah spesi A. Nah, kenapa? Karena reaktan akan menurun konsentrasinya terhadap waktu, produk akan bertambah. Nah, sekarang antara merah atau hitam yang B. Ya, berarti ini kan Merah, antara B atau yang ini kan. Ya lihat aja, yang dia penambahannya lebih besar dibandingkan yang C kan. Karena ini kan koefisiennya 3/2, ini 1. Berarti kemungkinan besar yang spesi yang warna merah harusnya. Kalau misalnya dia bertambah melebihi 1,5 kalinya dibandingkan yang C. Order reaksinya bagaimana? Nah, ini order reaksinya, kalian lihat sendiri nih. Ini kan kalau dibuat tabel, konsentrasi reaktan terhadap ini T ya. Ini T-nya, ini konsentrasi A. Coba awalnya berapa dia? T-nya 0. Konsentrasinya berapa? 0,1 kan? Betul? Ya, saya ambil ini aja lah sampai 5 titik. 5 titik juga nggak masalah kalau ada polanya. Kemudian saya ambil 0,08. 0,08 dia menit ke 5. Kemudian saya ambil lagi ini 15 menit ya. 15 menit. Ini berapa? 0,05. Kemudian ada lagi, sini mungkin 0,04. Dia berapa menit? 20. Kemudian menit ke 30, dia sekitar 0,02-an. Nah, kalau misalnya Anda hubungkan konsentrasi terhadap waktu, nah baru masukin ke sini. Mana yang linier gitu ya, menghasilkan ordenya. Kamu cari lon konsentrasi atau seperkonsentrasi. Kalau dia linier, dia berarti ordenya. Atau masukkan ke persamaan integral orde 1, orde 2, atau orde 0. Gitu ya. Di situ. Tapi kalau saya lihat ini kan 0,1, terus dia berkurang, dia jalan 30 menit, dia sudah berkurang untuk setengahnya. Kemungkinan ini orde 1, karena ini berkurang setengahnya ya. 0,05 dalam rentang 30 menit. Setengah dari 30 menit kan 15 menit. Nah, dari sini dia berkurang 0,05. Kemungkinan besar ini orde 1. Tapi nanti harus dicari. Kalau mau meyakinkan ya buat aja Excel-nya. Ambil aja berapa titik gitu ya yang pas. Atau nggak mau 30 menit. Yang lain juga boleh gitu ya. Misalnya di sini 26 menit ambil 0,03. Itu juga boleh.
Nanti habis itu Anda dapat tetapan lajunya. Kalau tetapan lajunya yang konstan yang mana gitu ya. Pokoknya kalau sudah dapat mana yang linear, nilai K-nya konstan, itulah satuannya orde 1, orde 0, atau orde 2 gitu ya. Ini saya belum ada kuncinya ya, nggak tahu sudah ada kuncinya atau belum. Nah kalau yang ini, oh ini mah tinggal ln K1, ln K2 ya. Ln K1 per K2 sama dengan EA per R seper T2 min seper T1. Ini dibilang apa? 50 derajat Celcius. Ini suhunya berapa? 25. Berarti ini T1-nya adalah 25. T2-nya berapa? 50. Ya, meningkat 10 kali lipatnya. Berarti ini 10 kalinya K1. Habis kan? Sebenarnya K-nya nggak dikasih nggak masuk juga nggak apa-apa gitu ya, karena 10 kali lipatnya. Udah, R-nya 8,314. T2-nya berapa? Ya, masukin ini tambah 273. Yang T1-nya 25. Tambah 273 kan? Nah, di sini Anda bisa dapat EA-nya berapa. Ya, sebenarnya D ini nggak harus nggak harus ada C-nya gitu ya. Jadi kalau D ini ya kadang ini benar, ordenya benar, K-nya salah. Sebenarnya kalau B benar, C benar biasanya. Tapi kadang A benar, D-nya benar, tapi BC-nya salah, bisa saja. Karena nggak saling berhubungan D sama BC. Itu ya. Karena kan ini kuncinya 10 kali lipatnya dari semula. Jadi tinggal K1-nya dicoret saja. Karena kalau berhubungan ya berarti soalnya bukan 10 kali lipat, mungkin berapa K2-nya berapa gitu ya. Jadi K1-nya harus dimasukkan seperti itu. Halo? Paham nggak sampai sini? Jadi ini sebenarnya variasi saja ya. Ini 25, 26 ya berarti. Kalau mau ini 26, ini 0,03 ya tadi. Masukkan ke persamaan orde 1, orde 0, atau orde 2, mana yang linear kalau diregresi, atau ambil 2 titik. Dari 2 titik itu Anda bisa dapat mana yang linear. Mana yang K-nya sama gitu ya, mirip, tidak jauh berbeda. Oke. Itu terkait kuis tadi kemarin ya. Sebenarnya logika dulu ini masuknya kemana, mau diarahkan kemana soalnya. Baik, kita lanjutkan kesetimbangan asam basa. Kode kesetimbangan asam basa ada beberapa pendekatan. Pendekatan yang kemarin, kenapa kita menggunakan plus minus X-nya diabaikan itu kan karena dikali 400 masih lebih kecil dari konsentrasi awal kan ya kemarin ya. Nah, kalau di kesetimbangan asam basa, pengabaiannya juga bisa bersumber dari ada namanya konstanta ionisasi asam dan ada namanya konstanta ionisasi basa. Itu apa sih konstanta ionisasi asam, ionisasi basa? Perbandingan konsentrasi saat di kondisi setimbang dengan kondisi mula-mula dikali 100. Kondisi apa? Nilai H-nya, nilai H plus-nya yang ini. Jadi kalau kita bandingkan ini dengan ini kali 100%, itulah namanya konstanta ionisasi asam. Nah, jadi ada dua kondisi nih ya kalau asam basa ya, kesetimbangan asam basa. Ka kali Kb kali 400 lebih kecil dari konsentrasi awal, ini yang kemarin ya, semua kesetimbangan kimia umum ya. Nah, tapi kalau asam basa kita juga bisa mengabaikannya dengan membuktikannya dengan jumlah konstanta ionisasi asamnya, X-nya masih lebih kecil dari 5%. Jadi tadi kita kan dapat X-nya itu 0,019 ya.
Yang ini. Nih, nilai H plus dan F minusnya kita dapat kemarin 0,019. Atau pH-nya adalah 0, berapa tadi? 2 min log 1, 2, 3 min log 2 kan? Sekitar segitu. 0,019 berarti ya 1,9 kali 10 pangkat 2 misalnya. Jadi 2 min 2, jadi 2 min log 1,9 kan? Artinya Anda bisa cari pH-nya dan H plus-nya dari H plus-nya. Nah, ini sebenarnya perbandingan antara berapa konsentrasi H plus dibagi konsentrasi asamnya kali 100%. Ini adalah kita sebut sebagai persen ionisasi. Persen ionisasi asam. Nah, tadi kalau misalnya pH-nya konsentrasinya tadi berapa? 0,5 ya. Saat 0,5 kita dapat persen ionisasi asamnya 3,8%, artinya masih di bawah 5%. Jadi persen ionisasi asam itu masih di bawah 5%, plus minus X-nya masih bisa diabaikan. Jadi persen ionisasi asam masih lebih kecil dari 5%, maka konsentrasi awal plus minus X, X-nya bisa diabaikan. Itu khusus untuk kesetimbangan asam basa. Nah, jadi kalau pH-nya konsentrasinya saya kecilkan lagi 10 kali lipatnya, tadi kan 0,5, sekarang jadi 0,05. Nah, saya dapat X-nya 0,006. Ternyata dia lebih kecil lebih besar dari 5%. Ini tadi untuk 0,5 molar H. Nah, sekarang ada 0,05 molar HF, ternyata persen ionisasi asamnya sangat besar. Persen ionisasi asam itu berapa persen yang terurai gitu. Kalau kemarin kan alfa ya, derajat ionisasi. Nah, ini sama. Di derajat ionisasi asam yang terurai. 3,8%, ini 12%. Jadi kalau ini pendekatan untuk yang plus minus X tidak bisa digunakan gitu. Maka pakai pendekatan yang kedua. Jadi bisa saja pendekatan yang pertama ini di atas 5%. Tapi di pendekatan kedua kita kalikan 400, masih lebih kecil konsentrasi awal, plus minus X-nya juga masih bisa kita abaikan. Jadi bisa menggunakan dua pendekatan. Cuman default-nya pasti atau dasarnya, basicnya pasti KA kali KB atau KB kali 400. Lebih kecil dari konsentrasi awal. Jadi jika pendekatan yang kedua ini pertama ini tidak pendekatan pertama dan kedua ini tidak berlaku, misalnya plus persen ionisasi asamnya lebih besar dari 5%, dan di KA atau KB-nya dikali 400 masih lebih besar dari konsentrasi awal, baru Anda pakai rumus ABC atau pakai kalkulator dengan yang ada equation persamaan kuadrat itu. Ya. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Jadi persen ionisasi asam itu H plus, konsentrasi H plus dibagi konsentrasi asam mula-mula kali 100%. Nah, ini contoh ada soal misalnya nih ya, ada butyric acid is used to make compounds employ a previous syrup. Ini kalau kita cari Ka-nya. Nah, di sini kan Anda tulis dua reaksinya ya. Nah, kalau H3O+ berarti ada Ka kan. Kalau dia keluar H3O+, berarti yang dicari adalah Ka-nya. Nah, di sini pH-nya sudah diketahui. Gimana kalau pH-nya sudah diketahui? Di sini ada apa di sini? 0,25 kan? Molar. ICE. pH-nya sudah diketahui, berarti H plusnya Anda bisa tahu dong berapa H plus.
Berapa? Jadi konsentrasi awal asamnya ada 0,25 molar. Ya, H plusnya itu dari pH-nya kan. Nah, di sini kamu akan dapat, misalnya saya bilang ini X gitu ya. Nanti dapat X, ini min X. Nah, di sini kamu bisa cari Ka-nya kan. Ka sama dengan X kuadrat per 0,25 min X. Seperti itu. Jadi bisa saja kalau di kesetimbangan asam basa yang ditanya adalah konsentrasi asamnya saat setimbang atau konsentrasi H plusnya atau konsentrasi awalnya berapa. Itu bisa dicari atau Ka-nya. Tergantung soalnya yang mau ditanya. Nah, di sini kita bisa dapat Ka-nya adalah di sini kan alurnya seperti ini. Di sini X-nya adalah 1,9 kali 10⁻³ Dapat nggak? Dapat, Pak. Segitu ya. Nanti Ka-nya Anda masukkan, Anda bisa dapat Ka-nya. 1,5 kali 10⁻⁵. Ini salah satu variasi soal yang dimana tidak harus mencari pH, tapi kita bisa mencari Ka. Ya. Itu salah satu soalnya. Jadi Ka-nya bisa dicari, atau H plusnya bisa dicari, atau konsentrasi awalnya bisa dicari. Terkadang ada soal yang ininya yang ditanya gitu, ininya berapa? Kita nggak tahu. Misalnya. Tapi di sini sudah ada 1,9 kali 10⁻³ ya, sama kayak stokiometri biasa sebenarnya. Jadi nanti misalnya kita masukkan ini X, jadi X min 1,9 kali 10⁻³. Tapi Ka-nya harus diketahui ya. Dari Ka-nya diketahui, kita bisa tahu konsentrasi awalnya berapa. Ya, terkadang soalnya dibuat seperti itu. Jadi paling sering itu yang ditanya ini bisa di sini konsentrasi setimbang atau H plusnya yang biasa kita tahu ya, sama Ka-nya. Oke, lanjut ya. Anda mau ditanya? Pak, apa hubungannya sama persen ionisasi asam? Bisa pertanyaannya saya tanya. Berapa persen ionisasi asam? Berapa? 1,9 kali 10⁻³ kan? Ini dibagi ini kan? Dibagi 0,25 molar. Berapa? Berapa H plusnya yang terionisasi? Jadi H-nya ini berapa yang terionisasi menjadi asam? H plus. Berapa ini? Intan, ada Intan? Ada, Pak. Berapa Intan? 0,76%. 0,76%. Jadi H plus yang dari HC4A7O2 yang terurai itu sebesar 0,76%. Seperti itu ya. Itu semua bergantung pada konsentrasi awal asamnya. Nah, ada juga namanya persen ionisasi basa. Kalau persen ionisasi basa, berarti yang keluar adalah OH-. Ya sama aja, berarti ini konsentrasi OH- dibagi konsentrasi senyawa basanya. Ya, saya tulis saja senyawa basa. Kali 100%. Ya. Ini soalnya saya bisa tanya 5 hal. Yang pertama tadi Ka-nya ya, kemudian konsentrasi pertama H3O plusnya berapa? Yang kedua Ka-nya berapa? Yang ketiga saya bisa cari tanya apa tadi?
persen ionisasi asamnya. Saya bisa cari persen ionisasi basanya. Gimana ceritanya, Pak? Persen ionisasi basa bisa ditanya kayak gitu. Kan sudah ada KA. Kamu bisa cari KB kan? Bagaimana cari KB? Kan KW itu sama dengan KA kali KB. Jadi kalau mau cari KB, berarti KW per KA kan? 10 pangkat min 14 dibagi 1,5 kali 10 pangkat min 5. Kamu dapat KB kan? Betul? Nah sekarang ubah senyawa ini bagaimana dia bisa bersifat basa. Ini kan C4H7O2 minus. Ya, kalau dia basa berarti C4H7O2 minus saya reaksikan dengan air lagi. Sehingga dia menjadi asamnya kan C4H7O2. H bisa hanya di belakang atau di depan seperti ini kan ya. Plus OH-. Bisa kan? Halo. Nah, di sini OH-nya kamu cari X-nya berapa. Nah, di sini kalau dari asamnya tadi 0,25 berarti dia di sini kan 0,25. Ya. Jadi kalau nyari ionisasi basanya, ini saya hapus ya. Ya, ICE. Ini nih X yang dicarikan. Cari juga pH-nya. Ada pH-nya, ada POH kan? POH kamu bisa cari gimana? 14 min pH. Nanti dapat OH-nya. Nanti kamu dapat OH-nya di sini berapa? OH-nya berapa? OH-nya berapa? Nah, ini kan C4H7O2-nya kamu dapat dari yang ini ya, 1,9 kali 10 min 3 juga kan tadi. Ini kamu masukin. Nah, nanti ini min OH- ya, min X-nya. Ini plus X. Ini berapa? Min X. Itu. Jadi senyawa basanya kan ini. Jadi nanti kamu dapat OH-nya berapa bagi 1,9 kali 10 min 3 kali 100%. Nah, itu adalah persen ionisasi basa. Kan ini basa konjugasi kan? Jadi senyawa basa itu sama juga. Bolak-balik seperti itu istilahnya. X-nya kamu KB-nya kan sudah ada, sebenarnya nggak usah dihitung ya, karena kamu dapat KW per KA. Oke, itu tadi contohnya persen ionisasi asam atau persen ionisasi basa. Ya, lebih mudahnya persen ionisasi basa ya senyawa basa diuraikan dalam air kan. Basa lemah misalnya Na3 tambah H2O menjadi Na4 plus dan OH- misalnya. Oke, berapa pH dari 0,122 molar asam monoklorik dengan Ka adalah 5,7 kali 10⁻⁴. Berapa pH-nya? Asam monoprotik berarti hanya satu. Berarti saya bisa bilang Ha kayak gini kan. Ha terurai menjadi H plus dan A minus. Atau kamu mau tulis Ha tambah H2O menghasilkan H3O plus dan A minus. Bisa kan? Seperti ini. Ka-nya 5,7 kali 10⁻⁴. Sudah pakai ICE. Sama seperti tadi. Ini berapa? 5,7 kali 10⁻⁴. Sorry, bukan Ka. Ini 0,122. Ini X, ini X. Min X kan, 0,122 min X. Ya. Bisa diabaikan plus minus X-nya?
kali 400 masih lebih kecil dari 0,122? Lebih besar, Pak. Lebih besar. Nah, kalau lebih besar dari 0,122, berarti tidak boleh diabaikan. Tapi kalau persen ionisasi asamnya bagaimana? Benar diabaikan. Nah, kalau misalnya persen ionisasi asamnya kita coba ya. Nah, ternyata kalau persen ionisasi asam itu anggap aja ini diabaikan, kemudian nanti kamu dapat X-nya. Ya, jadi persen ionisasi ini kan belum tahu berapa. Ya, kamu abaikan dulu, nanti kamu dapat X-nya berapa kan? 0,0083 dibagi 0,11122. Ternyata persen ionisasi asamnya masih sudah lebih besar dari 5%. Sehingga juga tidak bisa diabaikan plus minus X ini. Kan kalau ini dikali 400 berapa? Sudah lebih besar ya daripada 0,122 molar ya. Halo? Iya, Pak, 0,228. Ya. Kemudian persen ionisasi asamnya ya contoh misalnya ini kita abaikan. Jadi kalau mau cari persen ionisasi asam, ininya diabaikan dulu, kita lihat, oh ternyata X yang kita dapat adalah 0,0083. Jadi kalau dibagi dengan konsentrasi awalnya, kali 100% memang di atas 5%. Jadi pendekatan 1 dan pendekatan 2 tidak berlaku. Maka kita harus kerjakan dengan rumus ABC. Nah, kalau pendekatan 2 ternyata tidak bisa ya, berarti kita harus pakai rumus ABC. Nah, di sini kita akan dapat X-nya, ya, X yang mungkin bisa masukkan ke sini semuanya positif. Nggak mungkin ini kan, masa konsentrasi negatif. Kemudian nanti kita dapat H plusnya yang sesuai, yaitu 0,0081. pH-nya 2,09. Mau dicatat dulu soalnya? Jadi ini salah satu contoh di mana kita menggunakan pendekatan pertama, pendekatan kedua juga tidak sesuai. Ya, ada yang mau ditanya? Nah, ini habis ini kita lakukan dengan rumus ABC kalau misalnya tidak dua-duanya tidak bisa pendekatan tersebut untuk mengabaikan plus minus X-nya dari konsentrasi awal. Anda yang mau tanya, paham ya? Anda yang mau tanya, oke, ada yang mau tanya? Nggak ada? Bisa ya? Begitu nanti kalau ujian, Anda kalau ini masih mudah soalnya, maksudnya dia kondisinya masih konsentrasi. Nah, kalau di ujian itu bisa yang ditanya apa bisa mulai dari gram, bisa mulai dari mol, ya, bisa yang ditanya berapa mol, berapa volumenya. Ya seperti yang tadi kalau Anda sudah tahu konsentrasi awalnya tinggal ubah aja ke mol.
ke gram berapa gitu kan. Biasanya berapa gram yang dibutuhkan untuk menghasilkan pH 2,09 misalnya. Ya, berarti X-nya kan udah terisi nih. 10 pangkat min 2,09 kan. Ya, nanti Anda dapat konsentrasi awalnya berapa. Ya. Nah, nanti tinggal rubah kan berapa molnya atau berapa gram. Misalnya volume totalnya 1 liter. Ya, gitu. Jadi tahu berapa gram yang dibutuhkan asam monoprotik ini atau ya untuk menghasilkan pH 2,09 misalnya. Bisa, soalnya seperti itu. Berapa gram yang dibutuhkan. Berarti cari konsentrasi awal, habis itu dapat mol awal, dapat masanya kan. Masa HA yang dibutuhkan untuk menghasilkan pH-nya 2,09. Paham? Safira paham? Zahra, Elda? Apa saya boleh nanya nggak Pak? Ya. Yang tadi bagian yang apa ya, yang pendekatan itu Pak, saya masih kurang ngerti kenapa nggak bisa berlaku gitu. Ya, karena K-nya dikali 400 masih lebih besar dari konsentrasi awal kan? Kemudian pendekatan yang persen ionisasi asam, ini kan H plus-nya ya. Sorry, bukan ini, salah. Yang ini. Jadi persen apa konsentrasi H plus dibagi konsentrasi HA, konsentrasi asamnya kali 100%, masih lebih kecil dari 5%, masih lebih besar daripada 5%. Jadi kalau ini masih lebih besar dari 5% ionisasi asamnya dan K-nya kali 400 juga masih lebih besar, ya baru kita pakai rumus ABC, pasti akan ada dapat 2X yang mungkin. Yang belum ngerti yang mana, Safira? Enggak apa tadi saya emang belum tadi gak mudeng aja gitu. Tapi udah ngerti kok Pak. Ngerti ya? Yang nggak ngerti tanya lagi aja. Kalau di SMA kan biasanya yang disasar adalah pH gitu ya. H plus. Gitu. Nah kalau di ujian tuh biasanya yang disasar itu ini konsentrasi awalnya berapa biasanya. Atau masa yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan pH sekian. Atau nilai Ka-nya juga bisa. Jadi nggak selalu yang ditanya itu pH. Ya. Oke. Ada lagi? Kalau nanti yang ditanya persen ionisasi asamnya, ya kamu coba abaikan, kamu dapat X-nya berapa, itulah H plus-nya, dibagi dengan konsentrasi awal kali 100%. Lebih kecil atau lebih besar dari 5%. Kalau lebih kecil dari 5%, bagus. Ya, berarti plus minus X ini diabaikan. Kalau ternyata lebih besar dari 5%, pakai pendekatan yang kedua, kali 400 masih lebih kecil dari konsentrasi awal, ya nggak apa-apa, berarti masih bisa kita abaikan. Plus minus X-nya. Kalau dua-duanya nggak bisa, pendekatannya tidak berlaku, berarti kita harus pakai rumus ABC atau pakai kebersamaan yang ada di kalkulator equation. Nanti akan ada 2X pastinya, X1 dan X2. Masukkan mana yang mungkin. Nah, konsentrasi kan nggak mungkin negatif, jadi pasti yang positif dimasukkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Jadi ini tadi persen ionisasi asam, yaitu konsentrasi asam dalam kesetimbangan dibagi konsentrasi asam awal. Ya, kali 100%. Persen ionisasi asam ini kita bisa mengetahui kalau asam lemah, asam kuat, itu khusus untuk asam lemah kita bisa tahu persen ionisasi asamnya. Kalau asam kuat, pasti dia terurai sempurna.
Asam kuat mah nggak usah dilihat, pasti dia 100% terionisasi. Tapi kalau asam lemah atau basa lemah, ya pasti dia akan ada persen ionisasinya berbeda-beda ya, tergantung konsentrasi asam awalnya berapa. Ya. Jadi ini perbedaan antara asam kuat dengan asam lemah. Asam kuat pasti terurai sempurna. Artinya ini kan terurai sempurna ya. Nah, ada juga kalau basa lemah berarti konsentrasi ionisasi basa. Konstanta ionisasi basa kita sebut adalah Kb, yang dimana kalau dia menghasilkan OH- berarti ini punya Kb. Pak, kalau yang diketahui Ka gimana ya? Berarti cari dari Kw per Ka. Kalau Ka-nya yang diketahui. Gitu ya. Jadi setiap senyawa asam basa lemah itu pasti punya nilai Ka, punya nilai Kb. Kalau Ka-nya besar, berarti dia cenderung ionisasi asamnya besar daripada basanya. Kalau Kb-nya besar daripada Ka, kan cenderung seperti itu ya. Pasti kalau basa lemah, Kb-nya pasti lebih besar daripada Ka. Itu ya. Karena kekuatan basa lemahnya lebih kuat daripada kekuatan asamnya. Beda sama CH3COH. 3COH kan asam lemah, pasti Ka-nya lebih besar daripada Kb-nya nilainya. Gitu ya. Nah ini kalau kita lihat ya misalnya amonia nih. Amonia Kb-nya 10⁻⁵. Ka-nya spesiesnya adalah NH4+, K pasti lebih kecil. Makanya dia cenderung asam basa lemah. Masuk basa kan? Metilamin, melamin, anilin, kafein, urea itu semua basa. Rata-rata basanya itu menggunakan punya gugus nitrogen. Kalau ada senyawa yang punya gugus nitrogen itu pasti senyawa basa. Kenapa? Pasti dia punya PEB. Ya. Jadi kalau Anda nanti punya polutan, senyawa-senyawa organik gitu ya, atau di pencemaran lingkungan ada polutan yang bersenyawa mengandung gugus nitrogen. Pasti kesifat basaannya tinggi atau dia punya sifat basa lemah. Seperti itu. Ini urea misalnya. Atau kafein. Kafein kan juga pencemaran ya. Pencemaran apa? Terlalu banyak kita minum kafein kan bukan pencemaran, toksik malah di dalam tubuh ya. Dia basa lemah. Nah, coba kamu lihat di sini. Kalau dia terurai dalam air, ini kan jadinya NH4+ kan? Jadi tambah H2O menjadi NH4+ plus OH-. Nah, kalau kemarin itu ada soal kuis, dia kafein. Kafein terurai dalam air gimana? Kalau tambah H2O, jadi apa? Hilangin aja airnya, tambahin aja hanya 1 di sini, jadi 11 kan? Ini awalnya 10, ini jadi tambah 11 kan? Seperti itu. Mahasiswa bingung, aduh jadi apa ini? Kalau terurai dalam air, padahal tinggal tambahin hanya aja 1. Nggak usah bingung-bingung gitu. Sama ini C6H5, NH2. Kalau reaksi dalam air menghasilkan OH-, ditambah lagi hanya 1 kan? Gitu. C5H5 di N-nya, karena N-nya kan yang berikatan sama H. Gitu. NH2CO. Ya, salah satunya pasti akan ada tambahan H. Seperti ini. Ya. Jadi jangan bingung untuk senyawa-senyawa yang tidak biasa gitu ya. Tinggal tambahin dia hanya pada gugus yang memang menempel pada gugus nitrogennya. Pasti akan nambah hanya. Ya. Jadi kalau di ujian tuh nggak sederhana seperti ini. NH3 tambah ini. Pasti yang keluar kalau nggak kafein, urea, anilin, gitu ya, piridin, etilamin, ya kamu harus tinggal tahu aja kalau dia larutkan dalam air, dia akan menjadi ini sifat basa kan, sifat basanya keluar. Ini jadi asam konjugasi.
Itu. Paham nggak? Nurul Nabilah, paham? Safira? Aman, Pak. Ya. Sebenarnya kalau kemarin yang banyak keluar tuh ya senyawa-senyawa ini, etilamin, kafein. Dan kamu juga bisa lihat kan, etilamin sama metilamin. Bedanya kan satu etil, satu metil ya. Satu ada 2C, satu C. Kalau Anda lihat di sini, etilamin sama metilamin, lihat aja KB-nya kan. Biasanya dikasih tahu PKB. PKB kan 4 min log 5,6 kan. Min log ini kan. Jadi kamu bandingkan saja mana PKB yang lebih rendah. Mana PKB yang lebih tinggi, yang basanya lebih tinggi. Pasti kalau KB-nya tinggi, PKB-nya rendah kan. Jadi PKB yang lebih rendah, itu pasti dia memiliki kebasaan yang lebih tinggi. Seperti itu. Banyak soal seperti itu yang udah kasih senyawa basah, apa senyawa aneh-aneh, ada PKB-nya, ada PKA-nya, senyawa organik yang aneh-aneh. Tapi minimal kamu tahu ada gugus nitrogen, pasti itu basah, sifat basah. Ya, dan hanya menempel di mana ya tinggal tambah satu H saja yang menempel di N. Itu adalah asam konjugasinya. Ini kan asam konjugasi semua kan? Asam konjugasi dari basa lemahnya. Oke. Ini tadi ya hubungan Ka sama Kb. Jadi kalau Ha tambah H plus, senyawa asam lemah bereaksi dalam air menjadi H plus dan A minus, A minusnya bereaksi sama air menghasilkan basa. Jadi menghasilkan H plus dia Ka, menghasilkan OH min dia Kb kan. Jadi kalau kita tuliskan jadi suatu senyawa baru, dia akan menjadi H2O menjadi H plus dan OH min. Ini adalah KW. Ini kan sebenarnya dari apa? Dari ini apa? Manipulasi kesetimbangan kan? Ada reaksi 1 sama reaksi 2 kan? Betul? Totalnya adalah ini kan? Makanya kenapa kita dapat KW sama dengan Ka dikali Kb. Paham? Misalnya Ha reaksi sama air menghasilkan H3O plus tambah A minus kan? Kemudian A minusnya bereaksi sama air. Ini bahasa konjugasinya ya. Bahasa konjugasi dari Ha bereaksi lagi sama air kan? Dia menghasilkan OH min dan Ha lagi. Gitu. Ini ada Ka, ini ada Kb. Sebenarnya kalau kita gabungkan reaksinya, ya ini bisa jadi 2H2O. Sebenarnya konstanta ionisasi air kan? KW. Makanya KW sama dengan Ka kali Kb. Ini yang kamu dapatkan di SMA. Kenapa bisa dikalikan? Padahal manipulasi kesetimbangan kimia. Paham, Intan? Paham, Pak. Ya. Rian, ada yang mau nanya, Rian? Satria nanya? Nggak ada. Ya. Jadi kalau nanti di soal diketahui Ka, berarti yang akan keluar adalah H3O plus atau H plus. Kalau yang keluar adalah Kb dalam reaksinya, itu OH min. Ya. Ka sama dengan Kw per Kb atau Kb sama dengan Kw per Ka. Ini ujian minggu depan ya. Masalahnya minggu depan itu ujian beruntun. Senin ngapa? Matematik ya? Fisika? Halo, matematik ya. Selasa fisika. Kimia memang pinginnya Sabtu, jadi biar apa? Nggak sekalian pusingnya di awal gitu.
biar ada akhirnya pusing sedikit. Tapi kan kita SKS mana sih yang lebih banyak? Matematik ya? Matematika sama fisika, Pak. Iya. Itu juga jangan sampai ini ya, jeblok. SKS-nya banyak, pengaruh ke IPK itu sekitar 0,5 gitu ya. Gede sekali, 0,4. Jadi jangan menghiraukan yang 3 SKS ya. Ini kan 3 SKS tapi bahannya juga gede. Cuman kan dapat A kan tidak harus 80 ya. Dapat A kan cuma 75 ya. Cuman 75 aja. Jadi maksud saya ada beberapa dosen bilang, Anda harus kimia mah yang penting dasarnya ngerti. Nggak harus dapat 100, nggak harus dapat 80. Cukup 75 aja Anda udah lulus gitu. Nggak A, kalau mau dapat A katanya gitu. Ya. Ya kalau menurut saya kalau semuanya 70 ya sudah aman sebenarnya ya. Tinggal tambah praktikum sedikit bisa aman. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau misalnya konstanta ionisasi asam KaKB untuk senyawa-senyawa asam. Tadi kan senyawa basa. Sekarang kita lihat senyawa asam. Kalau kita lihat di sini senyawa asam H2SO4, Ka-nya gede. Kb-nya sangat kecil. Ya. Tapi kalau HSO4- ini termasuk asam lemah. Jadi SO4-2-. Nah, dia punya Ka. Ada Kb. Ya. H3PO4 juga dia punya Ka. Nah, kalau kalian lihat nih, H3PO4, kemudian H2PO4-, HP42-, makin lama Ka-nya makin kecil kan? Ya, makanya kemarin saya bilang bahwa Ka1 akan lebih besar daripada Ka2, lebih besar daripada Ka3 kalau dia asam-asam poliprotik, hanya lebih dari 1. Nah, ini ya, akan lebih kecil lagi. Tapi sifat basanya akan lebih besar yang ini. Jadi kamu tahu ini pasti akan menjadi basa yang konjugasi yang lebih kuat. Ya, makanya kemarin saya bilang asam lemah akan menghasilkan basa konjugasi yang kuat. Kenapa? Karena dia menghasilkan basa konjugasi yang lebih kuat kan. HPO4- nih. Ini akan menghasilkan basa konjugasi yang kuat. Lebih kuat HPO42- daripada H3H2PO4-. Semakin ke bawah, sifat basa konjugasinya juga semakin kuat. Ya, saya bisa bilang PO43- ya basa yang lebih kuat daripada HPO42-. Iya kan? HPO42- basa yang lebih kuat daripada H2PO4-. Gitu. Nah, lihat nilai KB-nya juga lebih besar PO43-. Tanpa lihat nilai KB kan saya bilang tadi kemarin lemah kan menghasilkan yang kuat. Kemudian terurai lagi menjadi yang kuat. Menjadi yang kuat lagi. Jadi PO43-nya akan menjadi yang kuat. Lebih basah dia. Oke, sekarang kita masuk ke buffer. Masih ingat buffer itu apa sih? Dan penyangga. Larutan penyangga. Biasanya kita tahu itu adalah garam buffer gitu ya. Garam buffer. Garam asam ada garam basa. Nah, kalau asam basa dalam garam, kita tahu larutan netral itu adalah misalnya NaCl. Garam mengandung logam alkali atau alkali tanah kecuali Be2 dan basa konjugasi dalam asam kuat. Itu kita sebut garam asam. Kenapa dia garam asam? Karena dia menghasilkan dia berasal dari menghasilkan basa konjugasi dari asam kuat. Itu ya. Kan basa konjugasi dari asam kuat kan sangat lemah ya. Dia tidak bisa bereaksi sama air, maka terhidrasi dikelilingi oleh molekul air. Nah, sekarang saya tanya, ada namanya garam, ini namanya kita sebut garam netral. Ada namanya garam asam, ada garam basa. Contoh garam basa yang kamu tahu apa?
Safira tahu garam basa? Garam kan kation tambah anion ya, senyawa ionik. Atau logam tambah non-logam. Nah, kenapa dia bisa sebut garam basa? Contoh garam basa di SMA tahu? Intan? Kalau NaF bisa nggak, Pak? NaF. Ya, bolehlah NaF. Kenapa dia garam basa? Karena itu dari asam lemah sama basa kuat, Pak. Asam lemah dari basa kuat. Asam lemahnya yang mana, basa kuatnya yang mana? Yang dari asam lemahnya itu si F minusnya. Dari basa kuatnya Na plusnya. Kenapa Na basa kuat? Kenapa dia basa kuat? Karena itu logam alkali, bukan, Pak? Ya. Oh, kalau di SMA diajarinnya gitu ya. Iya, Pak. Jadi logam alkali sifat basa. Betul. Tapi bagaimana kita bisa tahu itu garam bersifat basa? Sekarang kalau kita larutkan dalam air, dia jadi apa? Na plus dan F minus kan? Betul? Nah, bagaimana kita sebut dia garam basa? Nah, saat di dalam larutan, Na plus dan F minus kan dia terurai. Cuman F minus ini dia bisa bereaksi sama air. Menghasilkan H3, HF dan OH-. Nah, inilah kita sebut kenapa dia garamnya bersifat basa. Seelmin, saat dia turun dalam air, dia bisa bereaksi sama air. Nggak bisa kan? Karena dia sangat lemah bahasa konjugasinya. Sehingga dia tidak bisa ngapa-ngapain, ya memang terurai saja. Tapi saat dilarutkan dalam air, garam NaF ini, ya, nah yang bisa bereaksi dalam air kembali adalah F minus, Na plus nggak bisa. Dia malah dikelilingi molekul air saja, interaksi lemah dengan air, ion dipol. Nah, dengan F minus dia bisa menghasilkan sifat basa. Makanya kita sebut garam basa. Seperti itu. Jadi menjelaskannya dari terurai dalam air. Nanti akan ada soal seperti itu. Tunjukkan garam ini bersifat basa di dalam air. Ya seperti ini. Makanya dia tersebut ada bersifat basa di dalam air. Garam asam misalnya apa? N4Cl. Kenapa ini garam asam? Garam asam ini disebut garam asam N4Cl. Kita lihat, kalau dia terurai menjadi N4 plus dan Cl-, mana yang bisa bereaksi lagi sama air? N4 plusnya kan? Ya, saat dia bereaksi sama air, ini jadi asam, ini jadi basa kan? Sehingga dia jadi Na3 plus 3O plus. Nah, inilah membuat dia disebut garam asam. Paham? Dari konjugasinya yang bisa konjugasi asam atau basa lemah yang bisa bereaksi sama air, dia menghasilkan asam atau A3O plus atau basa OH-. Paham sampai sini? Elda mau nanya? Intan, paham? Paham, Pak. Jadi bukan hafalan lagi. Ini tinggal Anda lihat saja apakah dia konjugasi dari asam lemah atau basa lemah atau asam kuat. Ini kan konjugasi dari asam kuat. Ini konjugasi dari asam lemah. Oh ya, absen sudah dibuka ya. Silahkan kalau mau absen 2 kali ya. Oke. Jadi Anda sudah tahu mana garam asam, mana garam basa, dan mana garam netral. Nah, di sini nanti akan menghasilkan
mana garam yang bersifat buffer atau tidak. Garam buffer itu biasanya berasal dari garam asam basa lemak, konjugasi dari asam basa lemak. Jadi ininya misalnya dari asam basa lemak, ini dari asam basa lemak. Jadi salah satu ionnya merupakan konjugasi dari asam basa lemak. Itu pasti bisa digunakan sebagai garam atau larutan buffer. Ya, misalnya buffer asetat. Ada kan namanya buffer asetat. Kalau buffer asetat berarti buffer dari garam asetat, CH3CONA kamu buat. Nah, di situ nanti kan dia terurai menjadi CH3COO- plus Na+. Nah, CH3COO- baru bereaksi sama air, menghasilkan CH3COOH dan OH- misalnya. Ya, kan pokoknya kalau dia jadi basa konjugasi, ini jadi asam kan? Ya, ini akan ngasih H kan? Seperti ini. Ini pasti ada Kb nanti. Nah, itu biasanya kalau buffer dari garam asetat. Ya. Jadi buat buffer itu, larutan buffer itu dari senyawa garamnya. Ya, pasti dari ion asam basa lemahnya. Sampai sini ada yang mau nanya? Artanti, nanya Artanti, Safira? Nggak ada. Oke, kalau nanti kurang jelas bisa nanya di luar jam kuliah atau lihat nonton video ya. Video pembelajaran. Ya ini ya, tadi ya, garam diturunkan dari basa kuat dan asam lemah. Jadi sekarang kalau garam, dia terurai sempurna dulu, baru cari mana ion konjugasinya, baru dia akan reaksi sama air, misalkan OH- atau H3O+. Nah, kalau garam asam, seperti ini. Jadi, kalau nanti di ujian tunjukkan garam tersebut bersifat asam atau basa, ya tunjukkan kelarutannya dalam air bagaimana dia menghasilkan H+ atau OH-. Ya. Kemudian garam yang muatan logamnya besar, kemarin ya, Al3+, Gr3+ yang menentukan kekuatan asamnya, itu pasti menghasilkan asam yang kuat ya. Yang kemarin ya, karena dia menghasilkan H+. Jadi kalau yang Cr, Al, Be gitu ya, kecuali logam alkali lainnya, ya, itu basa konjugasinya dia bisa menghasilkan asam yang kuat. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan dia dikelilingi molekul air ya, molekul air. Nanti dia akan bereaksi mengambil H+ dari sini, kemudian dia akan menghasilkan ya, jadi H3O+ kan, jadi H2O plus 5, jadi akan bermuatan, jadi membentuk ion alkoksida namanya ya, O yang bermuatan negatif. Seperti ini yang kekurangan H+. Nah ini kan kalau garam-garam yang terhidrolisis, jadi kemarin sudah kesetimbangan asam basa kuat, kesetimbangan asam basa lemah, sekarang garam, hidrolisis garam, yang dimana akan ke arah buffer ya. Garam yang terhidrolisis, kalau Kb-nya untuk anion lebih besar daripada Ka untuk kation, larutan basa. Sebenarnya kalau tidak lihat Kb Ka juga tidak masalah kan, yang penting dia larutan dalam air, dia termasuk dari basa konjugasi kuat, dari basa konjugasi asam basa lemah, dia terus terurai dalam air, yang menghasilkan OH- atau H+. Nah, kalau NaCl, Ki, KNO3 segala macam ini pasti kita sebut garam netral karena dari kation dari basa kuat dan anion dari asam kuat. Kalau dia berasal dari anionnya asam lemah atau konjugasi dari asam lemah dan kation yang berasal dari basa kuat dari logam alkali, ya, itu kita sebut namanya garam basa. Kalau dia berasal dari kationnya adalah basa lemah, ya, kemudian dia anionnya berasal dari asam kuat, itu kita sebut namanya garam asam.
Tapi kalau kita berasal kationnya berasal dari basa kuat dan anionnya juga dari asam kuat, asam lemah dan basa lemah, misalnya 64NO2, ini kan berarti kita harus cari pH-nya ya bisa di bawah 7, di atas 7 atau sama dengan 7. Nah, kalau dia dari senyawa yang bermuatan dari kationnya sangat besar, Fe3+, Cr3+, nah ini cenderung pH-nya bawah dari 7 atau sifat asam. Kemudian yang kemarin saya bilang asam monoprotik, asam diprotik, dan asam triprotik ya, nilai Ka-nya akan lebih besar ya. Yang pertama, kalau lebih dari 1. Ya, ke bawahnya akan menjadi asam yang lebih lemah atau basanya lebih kuat. Sifat basanya lebih kuat. Jadi kita lihat ke AKB-nya ya. Sampai sini ada yang mau nanya? Oke, kita masuk ke perhitungan buffer ya. Buffer itu sebenarnya ada istilahnya namanya efek ion senama. Nah, kalau sembahyang kelarutan kan nanti ada ya efek ion senama sebenarnya. Efek ion senama ini sebenarnya melihat ada ion yang sama gitu ya. Jadi kalau misalnya CH3NOH, CH3CONA, dia kalau terurai dalam air kan jadi apa? CH3COO- plus Na plus kan? Betul? Nanti kalau misalnya ada garam 1 molar misalnya. Berapa pH-nya? Berapa pH-nya untuk CH3CONA 1 molar? Berarti kan awalnya dia 1 molar. Safira, halo? Halo? Ya, Pak. Safira, kalau misalnya CH3CONA 1 molar, berapa molar CH3CO-? Ini kan sepertinya konsep dari asam basa kuat. Kalau asam basa kuat kan terurai sempurna. Betul nggak, Safira? Iya, Pak. Berarti ini kan 1 molar. Ini juga 1 molar kan? Betul? Ini habis kan? Jadi kalau dia terurai sempurna ya habis kan? Jadi semuanya punya 1 molar. Betul? Halo? Iya, Pak. Ya, kenapa muka? Nggak ngerti atau ngerti? Ngerti, Pak, ngerti, Pak. 1 molar. Berarti ini akan menjadi 1 molar. Nah, kalau misalnya nanti dia jadi CH3COOH, CH3CO- saya tulis di sini. Reaksi sama air menghasilkan CH3COOH ya plus OH-. Berarti yang ini konsentrasi awalnya berapa? 1 molar kan? Karena dia konsentrasinya sama dengan konsentrasi garamnya kan? Jadi konsentrasi awalnya adalah 1 molar. Kalau misalnya saya tulis seperti ini kan berarti kan ada ion senama, berarti artinya konsentrasi 1 molarnya ini akan sama di konsentrasi 1 molar saat di ICE awal kan, di konsentrasi awalnya. Tuh, seperti itu. Jadi misalnya ini sudah kondisi equilibrium, ini pasti kondisi awalnya juga 1 molar. Kondisi I-nya. Dan kalau ada penambahan konsentrasi CH3CO di awal, berarti pergeseran kesetimbangannya juga akan pergeseran ke arah yang asamnya gitu ya, ke arah yang sebaliknya. Jadi kalau ini ditambahkan ke sini, berarti pergeseran kesetimbangannya adalah pembentukan asam asetatnya gitu kan.
Oke, contoh misalnya ini, ada Na+. Jadi kalau misalnya ada garam, CH3CO ini CH3CO- misalnya, ya saat kita tambahkan, saat HA-nya terurai menjadi merupakan konjugasi dari dari konjugasi dari garamnya, dan berarti kita bisa tuliskan nilai Ka-nya adalah H+ kali amin per HA, kita dapat H+-nya kan, kemudian kita minlogkannya, kita dapat pH sama dengan pKa plus log A minus atau basa konjugasi, basa atau asam konjugasi, kan kalau asam konjugasi jadi PKB ya, basa konjugasi per asamnya. Inilah rumus buffer ya. Pernah dengar nggak? Pernah lihat nggak ini rumus buffer? Anda kalau buffer pakai rumus ini kan ya? Benar nggak? Yang dimana ini adalah konsentrasi garamnya per konsentrasi asamnya. Halo? Ini namanya persamaan Henderson-Hasselbalch equation. Jadi saya minlogkan, ini akan menjadi seperti ini kan. Tapi kalau lognya saya balik ini ke sini, ini ke bawah, ini jadi plus. Kalau basa, POH sama dengan PKB plus log konsentrasi basanya, garamnya dengan ininya kan, basanya ya, basa. Misalnya BOH. Rumus buffer ini ya. Kalau Anda dapatkan di SMA, betul ya? Lupa-lupa ingat. Intan gimana? Hampir sama, Pak. Rumus buffer. Nah, kalau mau cepat, bisa pakai ini. Kalau mau cari pH pada garam buffer ya, larutan garam buffer. Jadi dari konjugasinya dibagi asamnya. Atau konjugasi asamnya dibagi basanya. Kita sudah sampai buffer ya. Nah, contoh soal seperti ini. Berapa pH yang mengandung 0,3 molar HCOH dan garamnya 0,5 molar, 2 molar HCOK. Kita tahu ini pasti soal buffer. Kenapa? Karena ada garamnya, ada asamnya. Atau nanti ada garam asam, ada basanya. Nah, ini kan ada senyawa garamnya, ada asamnya kan? Ya. Bagaimana caranya, Pak? Ka-nya berapa? Ka dari HCOH kita lihat. Kalau mau langsung pakai pH langsungnya pakai rumus buffer pKa plus log HCOOK per HCOOH kan? Kalau mau langsung. Ya, bener nggak? Kayak gini kan? Ini kan garam. Atau konjugasinya. Ini asamnya kan? Betul? Halo? Sekarang kita mau cari Ka-nya HCOH. Ka-nya HCOH berapa sih? Kita lihat Ka-nya. PKA-nya berapa nih? Kalau kita masukkan, oh PKA-nya 3,77. Kita langsung masukkan ke sini. 0,52 per 0,33. Atau mau cari di buku kan ada KA-nya ya. Lihat KA-nya ya. Mari tadi itu KA-nya di mana sih? Di sini ya. Oh ini dia. Ini ada nggak? Oh nggak ada ya. Berarti tadi kita coba catat lah. PKA-nya 3,77.
Harusnya dikasih tahu di awal ya. Jadi di sini kalau kita lihat, nah kalau misalnya ada PKA-nya 3,77, ya berarti kita tinggal masukkan 3,77 plus log 0,52 per 0,3 kan, kalau di rumus buffer. Seperti itu. Nah, ada cara yang lain. Cara yang lain pakai apa namanya? Ya, persamaan kelarutan asam lemahnya dalam air. Nah, di sini kita bisa tahu pakai ICE, konsentrasi asamnya adalah 0,3 kan? Ya. Jadi ini cara pertama. Cara pertama Anda mau langsung pakai rumus buffer boleh. Ya, tapi itu saya tidak sarankan. Kenapa? Ini kalau plus minus X-nya diabaikan. Kalau plus minus X-nya tidak diabaikan, jangan pakai rumus ini. Jadi harus pakai ICE. Nah, cara yang kedua, Anda bisa pakai seperti ini. Ini konsentrasi asamnya sekian. Konsentrasi garamnya, kan konjugasinya kan, Anda masukkan ke sini. Jadi, konjugasi dan asamnya dia punya konsentrasi awal. Kemudian, ini kan pasti Q-nya pasti lebih kecil dari K, kan? Pasti penambahan X-nya di produk. Ya, karena ini dikali ini 0 kan, bagi 0. 0,3 kan lebih kecil dari konsentrasi, lebih kecil dari Ka-nya. Nah, ini Anda masukkan ke sini, ada 0,3 min X, dan ini 0,52 plus X kan. Nah, karena kalau kalian lihat, Ka-nya berapa nih? Ka-nya sama dengan 10 pangkat min 3,77. Berapa nih? Halo? Cuma dicari dong, 10 pangkat min 3,77 berapa? 1,69 kali 10 pangkat min 4. 1,69 kali 10 pangkat min 4. Kali 400 masih lebih kecil nggak dari konsentrasi 0,3 sama 0,52? Masih lebih kecil ya? Ya, lebih kecil, Pak. Ya, jadi ininya bisa diabaikan. Jadi masih bisa kamu pakai rumus yang di atas. Masih pakai rumus buffer yang biasa diajarin di SMA. Seperti itu. pH-nya 0,4, pH-nya 4,01. Jadi cara pertama kamu bisa pakaikan langsung ke rumus, cara kedua ya kamu bisa ya pakai ketimbangan asam basa biasa gitu ya. Hanya saja konjugasinya sudah ada konsentrasinya di sini. Ya. Seperti itu. Jadi kita langsung dapatkan ini. Nah, ini cara pertama. Cara kedua bisa dari konjugasi asam lemahnya kelarutan asam lemahnya dalam air, kamu masukkan ini garamnya, ini asamnya. Cara kedua, kamu bisa masukkan dari tadi kan HCOOK ya. Kemudian, tapi ini lebih lama sih. Dari HCOOK, kemudian kelarutannya dalam air jadi HCOO- plus K plus kan. Ya. Kemudian dia punya Ka tadi berapa? 1,69 kali pangkat min berapa tadi? Min 4 ya. Nah, kalau berdasarkan urutan reaksinya, ini kan HCOO- kan akan bereaksi dengan air menghasilkan apa? HCOOH plus OH-, betul? Ya kan? Seharusnya yang keluar ini adalah Kb. Itu ya. Jadi kalau Kb carinya dari Kw per Ka. Nah, bisa juga seperti itu. Jadi di sini ICE lagi. Ya, di sini HCOO-nya berapa? 0,52 kan? Ini 0,3. Jadi kebalik sama yang ini. Kebalik sama yang ini. Jadi kalau yang menghasilkan H3O+, ininya 0,52-nya di sini, 0,3 di sini. Tapi kalau yang menghasilkan OH-, ininya kebalik ya. Ini jadi 0,3, ini 0,52. Ini jadi plus X, ini
ini plus X ya, jadi 0,3 plus X, ini plus X, ini jadi 0,52 min X gitu ya. Betul? Nah, nanti kamu masukkan dari KB, KB-nya jadi berapa, kemudian nanti X kali 0,3 plus X per 0,52 min X. Nah, ternyata KB-nya juga kayaknya kalau ini 10 pangkat min 4, berarti satunya pasti 10 pangkat min 10 atau 10 pangkat min 11, min 9 kayaknya. Ya pasti KB kali 400-nya masih kecil juga dari konsentrasi awal kan. Jadi sebenarnya ini juga bisa dihilangkan ya. Bisa diabaikan. Jadi Anda juga bisa dapat OH-nya. Nanti dapat OH-, Anda dapat POH, kemudian dapat pH. Dapat juga pH-nya 4,01. Jadi dari sini kamu bisa dapat X-nya. X-nya adalah OH-nya. Kemudian dapat POH. Kemudian dapat pH. Paham? Jadi bisa 3 cara. Cara pertama kamu masukkan langsung ke rumus. Nah, cara kedua kamu bisa masukkan dari kelarutan asam atau basa lemah dalam air yang menghasilkan apa, ya. Kemudian cara ketiga bisa dari urutan dari reaksinya sebenarnya, yang dimana garamnya terkait dalam air, kemudian konjugasi dari ion basanya, dari anionnya, ya. Ini harusnya K+, sorry. Ini kemudian nanti akan bereaksi dengan air, menghasilkan asamnya, senyum asamnya, senyum basanya. Seperti itu. Jadi bisa 3 cara, reaksinya sama. pH-nya yang didapatkan sama. Ya, pH-nya segini. Sampai sini yang mau nanya? Ini pH-nya dapatnya 0,99. Oh ini tadi ya, 10 pangkat min 11 KB-nya. Nah, yang udah didapat nih KB-nya. Ini KB-nya. Ini KB-nya, kemudian Anda dapat X-nya berapa. X-nya 10 pangkat min 10. Ya, jadi cara kedua bisa seperti ini. Cara ketiga bisa seperti ini. Ya. Jadi tadi 0,52, ini kan kalau digaram dia pasti habis. Ini akan ke sini, kemudian nanti masuk ke persamaan ini. Kemudian dapat ini. Loh, kok harusnya slide ini dulu ya, baru slide yang ini. Ya, seperti itu. Ya. Seperti itu untuk buffer. Ada yang mau ditanya? Jadi, Bapak mau nanya, ya, silakan Marwa. berarti nanti di soal yang kayak gini tuh emang dikasih tahu KB atau KA atau PKB atau PKA-nya, Pak? Iya, pasti dikasih Oke, Pak, tahu makasih, Pak. KB KA-nya, PKB PKA-nya. Kalau nggak dikasih Makasih, tahu, Pak. nggak bisa ngitung. Kecuali memang bisa dihitung, Anda harus cari dulu KAKB-nya bisa. Oke, ada lagi? Oke, sekarang kita lihat larutan buffer. Sebuah larutan buffer itu mengandung asam lemah atau basa lemah, sama garam dari asam lemah atau basa lemahnya. Keduanya harus ada. Dan larutan buffer ini memiliki kemampuan untuk menjaga pH tidak berubah. Kan kita sebut larutan penyangga ya, jadi pH-nya itu kalau ditambahkan sedikit asam atau sedikit basa, dia tidak berubah. Ya. Jadi dalam konsentrasi yang sama, misalnya ditambahkan asam kuat atau asam basa kuat juga dia tidak berubah. Nah, bedanya kalau buffer itu pH-nya akan sama terus. Mau ditambahkan asam kuat berapa lama, berapa konsentrasinya. Ya. Misalnya CH3COmin tambah HCl. Jadi CH3COA plus HCl plus Cl min gitu ya. Bisa juga. Maksudnya pengganti airnya di sini jadi HCl. Nah, kalau asam basa lemah tambahin air, tambahin asam ya, atau kita encerkan, pH-nya akan menurun kan. Ya, terus tambahkan HCl. Jadi mol HCl ditambahkan,
Kalau bukan buffer, pH-nya akan ya karena kan ditambahkan HCl kan. Jadi misalnya pH-nya netral, tambahkan HCl dalam air. Udah, dia akan menurun. Manakah yang mengikuti sistem buffer? KF dengan HF buffer nggak? Buffer. Karena F- adalah ion konjugasi, basa konjugasi dari HF. HF itu asam lemah kan? Ya. KBr sama HBr? Bukan. Karena HBr asam kuat. Jadi kalau dia menjadi konjugasi dari asam kuat, nanti akan menjadi basa konjugasi yang lemah. Sehingga ini disebut garam netral. Jadi bukan larutan buffer. Na2CO3 sama NaHCO3. HCO3 adalah apa? Apa? HCO3 minus. Asam konjugasi dari CO32 minus kan. Jadi adalah garam basa dari HCO3 minus dan HCO3 minus adalah asam konjugasinya dari CO32 minus. Jadi dia larutan buffer. Seperti itu. Jadi Anda harus mengetahui mana garam buffer, mana bukan. Yang jelas kalau konjugasinya dari basa lemah, basa kuat atau asam kuat, dia pasti konjugasinya lemah. Dan jadi garam netral. Seperti tadi ya, yang NaCl, yang ini. Nah ini. Jadi ini disebut garam netral. Ya. Jadi bukan buffer yang ini. Yang buffer itu yang ini atau yang asam tadi N4Cl, CH3CON. Ya, yang penting konsepnya Anda tahu bahwa dia bukan dari konjugasi dari asam basa lemahnya. Karena ciri-ciri buffer apa tadi? Ayo apa tadi? Asam basa, konjugasi dari asam basa lemah. Dan ada garam dari asam lemah atau basa lemah. Keduanya harus ada. Sampai sini ada yang mau tanya? Oke. Nah ini kalau misalnya ditambahkan asam basa, ditambahkan asam kuat atau basa kuat dari buffer. Nah ini biasanya soal ujian perbaikan saya masukin. Dan ini dasar ya. Hitung pH dari 0,3 molar Na3 dan 0,36 molar Na4Cl. Ini kan buffer ya, larutan buffer sudah. Kemudian berapa pH juga saat dia ditambahkan dengan 0,05 molar NaOH. Nah ini yang Anda harus lihat adalah perhatikan volume totalnya. Volume awalnya volume awalnya di sini 880 buffer solution kan. Tambah 20 berarti berapa? 100 mili kan total volumenya. Volume totalnya 100 mili. Nah, coba Anda lihat sih. Apa yang pertama saya lakukan? Cari dulu pH buffernya. pH buffernya bagaimana? Langsung aja kayak gini, kasih tahu pKa-nya misalnya 9,25. Bisa dapat pH buffernya 9,17. Ya. Bisa kan kalau cara pertama? Cara kedua, bagaimana caranya? Ya cari dulu Ka-nya ini berapa? 10 pangkat min 9,25 berapa? Ini masih jawab ini kan ada 2 soal ya. Jawab yang A dulu. Ka-nya berapa? 5,62 kali 10 pangkat min 10. 10 ya. Jadi kalau mau cari pH buffernya
dari urutan reaksinya, jadi Na4 plus tambah Cl min, kemudian Na4 plus tambah H2O, menghasilkan berapa? NH3 dan OH min. H3O plus. Itu ya. Nah, ini kan jadinya Na4 plusnya sudah ada nih. 0,36. Ya. 0,36. Ini berapa? 0,3. Ini plus X, ini plus X, ini min X. Itu. KA-nya ada ya? Tinggal masukin saja. Nah, KA-nya kan kecil sekali, berarti ini bisa diabaikan. KA kali 400 masih lebih kecil dari 0,3 atau 0,36, gitu ya. Nah, sekarang kalian cari X-nya berapa? Jadi KA sama dengan X kali 0,3 dibagi 0,36. Nanti dapat X-nya berapa? Itu ya. Itu adalah pH-nya, 3+-nya. Sama nggak 9,17? Cara ketiga bisa yang tadi dari kelarutan asam basa lumanya dalam air. H2O menghasilkan NH4 plus dan ini H3 OH min ya, tapi dapatnya kamu adalah KB. Ya, kamu harus cari KW per KA. Sini. ICE. Nah, ini nanti berapa? 0,3, ini 0,36 kan? Ini plus X, ini plus X, ini plus X, 0,36 plus X, min X. Betul? Nanti dari KB, berapa, harusnya masih lebih kecil dari konsentrasi awal juga, sekitar 10 pangkat min 4, min 5 kayaknya. Nanti dapat 0,36X X plus 0,3 gitu ya. Nanti dapat X-nya itu adalah OH min, nanti dapat POH, nanti dapat pH. Bisa? Nah, itu cara pertama, kedua, ketiga untuk jawaban yang A. Belum jawaban yang B. Udah? Paham sampai sini? Halo? Nah, sekarang kalau jawaban yang B. Ya. Ini saya hapus ya. Sudah? Udah? Screenshot aja. Nah, kalau jawaban yang B, itu bagaimana caranya? Itu kan berarti N64Cl tambah NaOH. Halo? Berarti kan saya bisa bilang N64 plus tambah OH minus. Halo? Ini kan asam ditambah basa menjadi air kan sebenarnya. Mau saya hapus dulu ya. Ini jadinya Na4Cl tambah NaOH kan. Bisa saya bilang begini? Menghasilkan apa? NH4OH dan NaCl. Benar? Halo? Sebenarnya seperti ini kan. Nah, yang NaCl kan ini net ionik kan sama Na sama Cl. Saya bisa hapuskan sebenarnya ini. Betul nggak?
Halo? Karena dia net ionik, mengion-ion, jadi saya bisa tulisnya Na4 plus tambah OH min. Kemudian H-nya ini bisa pindah jadi Na4, jadi Na3 plus H2O. Jadi air. Seperti ini. Nah, cuman yang Anda harus tahu, di sini, kalau ada penambahan asam dan basa, yang Anda harus lihat adalah molnya. Mol awalnya berapa ini? IC, Na4 plus. Ini yang A udah ya, sekarang yang B. Bagaimana cara jawab yang B saat ditambahkan NaOH? Anda harus lihat dari molnya. Molnya si Na4 plus berapa? (0,029). Dari mana, Pak? 0,36 molar dibagi 80. Dikali 80 mili kan total awalnya. Halo? Coba 0,36 molar dikali 0,08. Berapa? 0,029, Pak. 0,029. Jadi, kalau dia ditambahkan sedikit asam atau basa, bandingkannya adalah molnya. Terlebih dahulu. 0,029. Ya, berarti mula-mula bereaksi sisa ya. Di sini berarti 0,029. Berapa mol OH, NaOH? NaOH ada 20 mili kan? 0,05 molar. Berapa molnya? Halo? Berarti kalau OH min berarti dari mana? 0,05 molar dikali 0,02. Berapa? 0,001 kan? Iya, Pak. Mol? Betul. Nah, udah. Sampai sini ngerti? Ini mol, ini mol. Ya, kan 80 mili buffer solutionnya, larutan buffernya. pH larutan buffer Anda sudah dapat. Ya. Nah, sekarang berapa mol larutan buffer dan berapa mol penambahan OH-nya, NaOH-nya. Nah, kalau di sini kita lihat berapa? 0,001. Ya udah, mana di sini dikurangi 0,01. Ini kan habis ya. Jadi 0,028. Ini yang ini nggak ada. Ini tinggal berapa? 0,01 juga ya. Paham sampai sini? Apa artinya? Ini jadinya 0,028. Na3 ini harusnya bukan 0,01, 0,024. Dari mana? Dia 0,3 molar kan? Kali 80, 0,024. Jadi mol awalnya untuk Na3 dan Na4 plus itu sudah ada sendiri. Jadi ini 0,024. Ya, ini berarti 0,025 mol ya. Betul? Jadi di sini sudah ada 0,025. Nah, sekarang dibagi dengan volume total. Volume totalnya berapa? 100 mili. Jadi sebelum dicampur ini kan ada 80 mili. Ini dalam 80 mili, ini dalam 20 mili kan. Saat sudah dicampur udah jadi 100 mili. Sudah jadi 100 mili. Nah, ini berapa molar? Jadi dibagi 0,1 liter. Ini bagi 0,1 liter. Berapa molar? Setelah Anda dapat molar, berarti Anda punya setimbangan buffer baru. Betul nggak? Kalau Anda punya kesetimbangan buffer baru, Anda berarti masukkan konsentrasi Na4 plusnya berapa molar,
konsentrasi NH3-nya berapa molar. Bukan lagi 0,3 dan 0,36. Karena dia punya konsentrasi baru kan. Saat dia ada penambahan, amin. Buffer itu asam basa lemahnya, konjugasi asam basa lemahnya harus habis. Harus bersisa. Yang habis adalah penambahannya, gitu ya. Tidak boleh bersisa. Kenapa? Kalau ininya bersisa, ingat, kalau yang bersisa adalah penambahannya yang kuat, maka pH-nya adalah pH yang kuatnya, yang sisa di kuatnya. Nah, nanti itu akan terjadi di titrasi ya. Tapi saat ini kalau ditambahkan sedikit asam atau basa kuat, diharuskan basa konjugasi atau asam konjugasinya harus bersisa dan yang kuatnya harus habis. Oke, sekarang bisa nggak cari lagi yang baru? Bisa kan? pH-nya berapa saat ditambahkan? Nah, ini kan kita dapat konsentrasi NH4+-nya sama konsentrasi NH3-nya beda lagi kan? Nah, baru kita masukkan ke rumus buffer lagi. Ini akan berubah, bukan lagi 0,3 per 0,36, tapi 0,25 dibagi 0,28 molar. Lihat pH-nya. 9,2. Jadi berubah tapi tidak signifikan. Logis dong kalau kita tambahkan basa dia berubah ke atas. Perubahannya menuju penambahan 0, berapa gitu ya dari konsentrasi pH awalnya. Jadi ini setelah penambahan NaOH, ini sebelum. Paham sampai sini? Jadi sebelum penambahan NaOH sama setelah penambahan NaOH, pH-nya tidak jauh berubah. Nah, nanti Anda mau pakai cara kedua, cara ketiga, boleh saja nanti. Yang jelas konsentrasi awalnya bukan lagi 0,3 sama 0,36. Intan mengerti? Safira mengerti? Atau siapa lagi? Putri? Halo Putri. Ngerti, Pak. Intan ngerti? Ngerti, Pak. Nanti mau nanya. Nah, itulah buffer ya. Buffer ditambahkan asam kuat dan basa kuat selama yang lemahnya masih bersisa, bukan basanya yang bersisa, itu masih disebut sebagai larutan buffer. Ya. Jadi tidak berubah nantinya. Ininya ya, konsentrasinya. pH-nya tidak terlalu berubah. Berubahnya sedikit, tapi jadi kalau saya tambahkan asam HCl, ya tinggal konsentrasi volume totalnya aja dirubah kan. Kalau saya tambahkan HCl ini kan saya tambahkan NaOH. Kalau saya tambahkan asam, ya tinggal NH4+-nya konsentrasinya berapa, ditambah berapa mol dari yang asam, ya nanti dapat konsentrasi totalnya beda lagi. Ya pastinya akan lebih kecil dari 9,17, misalnya 9,15 atau 9,16. Ini yang tadi ya. Nah, ini contoh misalnya. Ini terakhir aja ya. Bapak mau nanya, Ya apa? kalau misalnya diketahui lagi pengurangan salah satu larutannya gitu, bisa nggak Pak dicari lewat pH-nya? Maksudnya nggak usah diulang-ulang lewat mula-mula reaksi bersiswa gitu Pak? Kalau diencerkan misalnya. Iya Pak. Ya, kalau diencerkan mah nggak usah. Misalnya dilarutkan dalam air sampai berapa liter gitu ya. Berarti konsentrasi volumenya aja dirubah. Jadi awalnya kan berapa 1 liter kan, ditambahkan berapa mili gitu. 1 kompleks berapa mili. Gitu. Dari volume awalnya berapa. Tergantung volume awalnya berapa, nanti tambahkan berapa. Nanti konsentrasinya beda lagi kan. Hasna? Tapi kalau dari pH-nya tuh bisa nggak Pak kita tentuin gitu Pak? Bisa. Bisa kalau pH-nya
larutannya diencerkan, bisa kita tentuin pH-nya. Yang jelas konsentrasinya akan berbeda dengan yang buffer biasa. Ini kan konsentrasi saat dia dalam bukan volume 80 masih dalam larutan buffernya saja kan. Kemudian nanti diambil 80 ml larutan buffernya, kemudian tambahin NaOH kan. Nah, itu baru konsentrasinya seperti ini. Bisa kita tentukan pH-nya. Yang jelas yang harus Anda lihat adalah volume totalnya. Kemudian mol masing-masing akibat ada penambahan OH- atau H+ atau air, berubah nggak? Nanti kita makan banyak latihan di situ, terutama di titrasi. Hasna, ada lagi? Nggak, udah. Hah? Yang belum jelas yang mana? Oke. Sekarang kita coba lihat soal ini. Larutan buffer asetat dapat dibuat dengan reaksikan natrium asetat dan asam klorida. Nah, ini berarti dia ditambahkan HCl ya. Tentukan pasangan asam basa konjugasinya pada reaksi di atas. Asam basa konjugasi pada reaksi di atas yang mana? CH3CO- dan CH3CONa kan? Ya. Jadi asam basa konjugasinya adalah basanya adalah CH3CONa, asamnya CH3COH. HCl kan jadi asam, ini jadi basa kan? Ya kan? Jadi sebenarnya ini kan asam lemah tambah garam basa ditambah asam lemah menjadi asam dan garamnya lagi kan. Jadi basa konjugasi, jadi Anda akan terkecoh dengan Na ya, padahal Na ini adalah net ionik kan sebenarnya, nggak usah ngaruh. Ya. Sebenarnya ya kalau menurut saya di sini net ionik. Artinya HCl ini sebagai asamnya, basa konjugasinya NaCl. Tuliskan bersama reaksi menunjukkan sifat basa dari CH3CONa yang tadi ya. Garamnya terurai, kemudian yang konjugasinya bereaksi sama air, menghasilkan CH3COA dan ini sifat basa. Tentukan pH larutan buffer CH3CONa. Ya, Anda mau pakai pH sama dengan pKa plus log konsentrasinya berapa CH3CONa? 1 molar gitu ya. Konsentrasi asamnya berapa? Kalau konsentrasi asam dan garamnya sama, pH akan sama dengan pKa. Ya kan? Jadi harga pKa-nya akan sama dengan harga pH kalau misalnya itu terjadi. Nah, kalau pH sama dengan pKa, ya berarti konsentrasi garamnya akan sama dengan konsentrasi asam atau basanya ya. Kemudian kalau 16,4 gram CH3COA ditambahkan 0,1 liter HCl, 1 molar. Tentukan pH larutan yang dihasilkan. Nah, sekarang ini ditambahkan HCl. Volume tidak berubah. Ini yang tadi ya. 1 molar, kemudian ini kita dapat konsentrasinya, ini kan berarti di KB ya. KB kali 400 lebih kecil dari 1 molar, plus minus X diabaikan. Berarti jadi X kuadrat, jadi X-nya berapa? Ini OH, nanti dapat pH-nya. Nah, kalau yang D, ini Anda cari molnya dulu kan. HCl berapa molnya? Ini Anda dapat molnya berapa? Ini molnya berapa? Cari molnya, ini cari molnya. Setelah itu baru masukkan ke sini. Ya, ini pasti habis. Yang buffer garamnya pasti bersisa, berarti masih buffer. Pokoknya semenjak garamnya bersisa dengan asam atau basanya bersisa, itu masih buffer. Paham ya? Selama garamnya, konjugasinya masih bersisa, asam basanya bersisa, itu masih buffer. Nah, di sini tinggal masukkan apa? Di sini kan 0,1 mol. 0,1 mol. Berapa liter tadi total volumenya? 0,1 liter kan? Kan CH3CONa-nya dalam padatan kan? Ini tidak ada volumenya, sehingga dibagi 0,1 liter, ini dibagi 0,1 liter, sehingga dapat masing-masing 1 molar kan?
Ya, ini awalnya 1 molar, ini awal 1 molar, sehingga Anda dapat pH-nya sekitar 4,744. Nah, ini adalah pH apa namanya? pH asam lemahnya, dan ini adalah pH setelah penambahan H+ HCl. Ini bukan buffer ya, karena tidak ada konsentrasi CH3COH-nya. Jadi yang ini karena tidak ada diketahui CH3COH-nya, berarti bukan buffer, hanya konsentrasi apa namanya, garam biasa dari asam lemah biasa, gitu ya. Konsentrasi asam lemah biasa. Jadi pH-nya pasti berbeda dengan pH buffer. Jadi ini pH buffer, ini pH asam lemahnya. Nah, kecuali kalau ada konsentrasinya misalnya ini 1 molar, ini 1 molar, nah ini baru pH dari dari buffer. Nah, kalau pH dari buffernya juga sendiri ini 1,1 molar kan akan mirip 4,744. Tanpa ditambahkan HCl pun, kalau misalnya CH3COH sudah punya 1 molar konsentrasinya, pH-nya akan mirip-mirip 4,744. Sekitar segitu. Oke, jangan lupa absen 2 kali. Saya kira cukup mungkin hari ini ya. Jadi kita akan teruskan besok ke titrasi. Ini subbab terakhir untuk keseimbangan asam basa. Nanti kita akan pelajari tentang itu. Ada pertanyaan dulu sampai sini untuk pH buffer dan asam basa lemah, hidrolisis garam dan buffer. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Kita ketemu besok terkait ini ya. Ini awalnya tentang titrasi. Itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.